Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dwi Lilis Lestari, NPM 20010700010 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Di sini saya akan mempresentasikan materi software atau perangkat lunak. Pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Teman-teman bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer atau komputer. Kemudian, perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer teman-teman tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Selanjutnya, fungsi dari software yaitu yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Dan yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Dan yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Selanjutnya, pembagian jenis software. Ada 3 sistem atau pembagian, yaitu yang ke-1, sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Dan yang kedua, bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah komputer. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang diketahui seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Dan yang terakhir, program aplikasi.
Program aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Selanjutnya, beberapa contoh dari software yaitu yang pertama, Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Dan yang kedua, Microsoft Office PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Teman-teman bisa menggunakannya untuk mengedit video, foto, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga, Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Dan yang keempat, Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat teman-teman gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa diketahui. Selanjutnya, spesifikasi software untuk komputer. 1. Sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux, dan server. Misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Dan yang kedua, aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Dan yang ketiga, aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan. Di antaranya seperti routing atau proses pengirim data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain. Atau yang lainnya seperti NMS atau Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.